Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Young Royals, serial drama romansa Swedia yang season pertamanya baru saja dirilis di Netflix pada tanggal 1 Juli 2021. Season yang memiliki 6 episode ini menceritakan tentang seorang pangeran dari Swedia, yaitu Pangeran Wilhelm. Ketika skandalnya mencemarkan nama baik keluarga kerajaan, ia pun dipaksa melanjutkan pendidikannya di sekolah pilihan orang tuanya, salah satu sekolah elit bergengsi di Swedia, yaitu Hillerska Boarding School, dengan tujuan agar Wilhelm bersikap lebih baik dan bisa menjaga nama baik keluarga kerajaan. Namun siapa sangka, di sekolah itu Wilhelm malah menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Ia tertarik dengan salah satu teman sekolahnya yang bernama Simon. Skandal yang lebih heboh pun terjadi lagi yang membuat masyarakat Swedia begitu geger. Begitulah sedikit gambaran dari serial drama ini. Saat tragedi skandal menimpa, apakah Wilhelm memilih memperjuangkan cintanya atau reputasi keluarga kerajaan? Apa skandal yang membuat masyarakat Swedia begitu geger? Dan bagaimana respon keluarga, teman-teman, dan juga masyarakat mengetahui kalau pangeran mereka adalah seorang gay? Jika penasaran dengan kisahnya lebih dalam, ikuti video ini hingga selesai ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Episode pertama pun dimulai dengan memperlihatkan Pangeran Wilhelm sedang gelisah di depan cermin sambil menarik napasnya dalam-dalam. Wajahnya penuh dengan beberapa luka goresan dan memar di matanya. Kilas balik semalamnya pun memperlihatkan kalau Wilhelm baru saja berkelahi saat berada di sebuah klub bersama beberapa temannya. Video perkelahian itu pun sangat viral dan mencemarkan nama baiknya sebagai Pangeran Swedia. Tentu saja hal itu juga mencemarkan nama baik keluarga kerajaan. Wilhelm pun dipanggil ke istana oleh penasehat kerajaan untuk menjelaskan kejadian tersebut dan meminta maaf secara terbuka. Saat itu juga, Wilhelm mengetahui kalau Ratu Christina yang merupakan ibunya sendiri telah mengambil keputusan memindahkan Wilhelm dari sekolah lamanya dan ia akan dikirim ke salah satu sekolah asrama, yaitu Hillerska Boarding School. Wilhelm tidak setuju dipindahkan dari sekolah pilihannya sendiri. Ia pun protes kepada ibunya mengenai hal itu. Namun ibunya tetap memaksa Wilhelm menerima keputusannya. Hal itu dilakukan karena Ratu Christina sangat prihatin dengan pergaulannya Wilhelm akhir-akhir ini, semenjak dia disekolahkan di tempat pilihannya sendiri. Selain pembentukan karakter di Hillerska, ibunya juga yakin kalau Wilhelm akan bergaul dengan teman-teman yang baik. Itulah alasan mengapa ibunya memilih memindahkan Wilhelm ke Hillerska. Selain itu, Hillerska juga telah dihadiri oleh keluarga kerajaan dalam beberapa generasi, termasuk saudaranya Wilhelm, yaitu Pangeran Erik yang menjadi pangeran yang dimahkotai. Meski saudaranya itu diangkat sebagai The Crown Prince, tetapi Wilhelm juga harus menjunjung tinggi martabatnya sebagai putra seorang ratu. Dan akhirnya, Wilhelm pun menerima keputusan itu. Wilhelm pun diantar langsung oleh saudaranya ke asrama yang ada di Hillerska, di mana tempat itu akan menjadi rumah kedua bagi Wilhelm. Tiba di sana, ia pun disambut oleh kepala sekolahnya. Ia juga disambut oleh August, sepupu keduanya Wilhelm. Wilhelm juga dibawa mengenali setiap dosen di sana, dan setelah itu, ia pun dituntun masuk ke sebuah gereja untuk menghadiri acara penyambutannya dengan siswa-siswa lainnya. Mereka mempersembahkan sebuah lagu untuk Wilhelm. Di sana, Wilhelm disenyumi oleh salah satu teman sekolahnya dulu yang bernama Felix. Saat paduan suara dimulai, kemurungan di wajahnya Wilhelm pun berubah menjadi senyuman saat mendengar suara merdunya Simon yang bernyanyi solo dalam paduan suara itu. Setelah penyambutan itu, Wilhelm pun diberitahukan saudaranya kalau August akan mengawasi Wilhelm selama berada di sana. Wilhelm sedikit marah karena ia tidak menyukai August. Saudaranya itu mengingatkan agar Wilhelm jangan bersikap egois. Ia meminta Wilhelm untuk menganggap August seperti abangnya sendiri. Tak lama, Erik pun harus kembali ke istana dan ia memeluk Wilhelm. Wilhelm tak mau melepaskan pelukannya karena tak ingin abangnya itu pergi. Namun bagaimanapun juga, Erik harus pergi meninggalkan Wilhelm. Ngomong-ngomong, August adalah sepupu keduanya Wilhelm yang menjadi murid senior di sekolah itu. Ia membentuk sebuah geng rahasia bersama teman-temannya. Saat mereka membicarakan rahasia pergengan mereka, Simon lewat berpapasan dengan mereka. Kedua temannya August mengajak Simon. Mereka memberitahu August kalau Simon adalah murid non-residen atau murid yang tidak tinggal di asrama. Simon adalah murid yang baru sebulan bersekolah di sana. Karena August tinggal di asrama, ia tidak bebas keluar kemana-mana. Mengetahui Simon murid non-residen, ia pun menemui Simon dan meminta membantunya untuk mencarikan kontak seorang yang menjual obat-obatan.
Simon berkata kalau ia tak mau menjadi seorang dealer. August mengiming-imingi Simon kalau ia akan mengundangnya ke sebuah pesta yang diadakan di asrama, yaitu pesta buat Wilhelm sebagai pendatang baru di asrama, di mana acara itu hanya diperbolehkan untuk anak-anak yang tinggal di asrama saja, dan jarang sekali murid non-residen diundang menghadiri acara semacam itu. Simon tidak mengiyakannya dan ia langsung pergi meninggalkan August. Scene selanjutnya pun berpindah memperlihatkan Felix sedang kesulitan mengendalikan kudanya. Ia adalah anak orang kaya yang mengambil kelas berkuda dan orang tuanya membelikan seekor kuda buatnya. Di sana ada saudarinya Simon yang bernama Sarah yang juga mengikuti kelas itu. Namun Sarah tidak memiliki kuda pribadi seperti Felix. Saat itu Sarah diminta pelatihnya membantu Felix yang kesulitan dengan kudanya. Sarah lebih mampu memahami kudanya Felix daripada Felix sendiri. Felix sedikit cemburu dengan Sarah dan merasa dirinya gagal. Simon dan Sarah adalah dua saudara yang begitu akrab. Mereka sering bersama, bahkan duduk semeja dalam satu kelas. Mereka baru saja sebulan bersekolah di Hillerska dan merupakan pindahan dari sekolah lain. Dan mereka menaiki bus untuk pergi atau pulang dari sekolah. Di asrama, Felix memperlihatkan fotonya Wilhelm dan terobsesi dengannya. Tiba-tiba teman sekamarnya pun muncul dan mengira Felix baru saja menonton film porno. Felix pun langsung menunjukkan fotonya Wilhelm. Temannya bertanya mengapa Felix terobsesi dengan Wilhelm. Felix menjawab karena Wilhelm adalah putra bangsawan. Temannya pun kembali bertanya kenapa Felix tidak memilih August saja, karena ia menyukai Felix dan ia juga keturunan bangsawan. Felix menjelaskan bahwa meskipun August seorang bangsawan, namun keturunannya tak akan mendapatkan julukan sebagai pangeran atau seorang ratu. Sedangkan Wilhelm, keturunannya nantinya akan mendapatkan gelar sebagai pangeran ataupun putri raja. Simon dan Sarah terlahir dari keluarga yang sederhana. Kedua orang tua mereka hidup terpisah dan mereka memilih tinggal bersama ibunya. Simon memiliki sahabat akrab dari sekolah lamanya yaitu Ayub. Ayub sering bermain ke rumahnya Simon. Ibu mereka pun menanyakan bagaimana pengalaman mereka setelah sebulan bersekolah di Hillerska. Sepertinya Sarah mulai terpengaruh dengan gaya hidup murid kaya di sekolahnya. Ia meminta ibunya untuk membelikan baju baru buatnya. Namun ibunya keberatan dan curiga kalau Sarah mencoba menarik perhatian seseorang. Sarah pun langsung marah mendengarkannya dan meninggalkan makan malam mereka. Melihat ibunya yang bersedih, Simon memberitahukan kalau dirinya diundang ke sebuah pesta dengan anak-anak di asrama. Ibunya pun senang mendengarkannya, meski sebenarnya Simon belum pasti diundang. Saat hendak makan malam di asrama, Wilhelm meminta duduk di sampingnya August. Tetapi August memintanya untuk duduk bersama murid junior lainnya. Wilhelm masih berusaha beradaptasi dengan teman asrama lainnya dan juga tata krama yang ada di sana. Ia meminta pulang kepada ibunya, namun ibunya membalas kalau ia akan lebih baik tinggal di sana. Esok harinya, guru kelas mereka membahas politik dan pajak yang diterapkan di negara mereka. Beberapa murid berpendapat buruk dengan kebijakan pajak yang ditentukan oleh kerajaan. Namun bukan untuk Simon, ia tidak memburukkan nama kerajaan. Ia memberikan cara pandang yang baru untuk menilai mereka. Wilhelm yang tersinggung dengan perkataan murid lainnya menyukai pendapatnya Simon, sehingga saat makan, Wilhelm mendekati Simon dan memilih duduk dekatnya daripada duduk di sampingnya August. Wilhelm memuji Simon dengan pendapatnya sewaktu di kelas. Meski sudah dikenal sebagai pangeran, namun Wilhelm memperkenalkan dirinya kembali kepada Simon. Dan saat itu, August memperhatikan mereka. Ia kurang suka melihat Wilhelm dekat-dekat dengan Simon. Bisa jadi karena dia memiliki rahasia dengan Simon. Ia pun langsung memanggil Wilhelm duduk di sampingnya. Setelah itu, Simon pun memberitahukan August kalau ia bisa membantu August mendapatkan obat yang dia inginkan. Dengan syarat kalau August mengundang Simon dan saudarinya menghadiri pestanya Wilhelm. August pun dengan senang menyetujuinya. Sepulang sekolah, Simon pun memberanikan diri untuk menemui ayahnya. Di mana dari informasi yang ia dapatkan, Simon mengetahui kalau ayahnya itu adalah penjual buzi atau semacam obat yang diinginkan oleh August. Ayahnya terkejut dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Meski Simon sebenarnya enggan untuk menemuinya, ia pun memberitahukan tujuannya ke sana. Ayahnya takut jika Simon menyalahgunakan obat itu untuk menarik perhatian wanita. Simon menjawab kalau obat itu bukan untuk dirinya. Ia juga memberitahukan kalau dirinya adalah seorang gay. Ngomong-ngomong, Simon sudah terbuka dengan jati dirinya dan tak merahasiakan hal itu kepada siapapun, termasuk keluarganya dan juga teman-temannya. Jadi hal itu bukan sesuatu hal yang mengejutkan buat ayahnya. Mungkin karena takut Simon kecewa atau tak mau lagi mengunjunginya, ayahnya pun memberikan obat itu kepada Simon. Simon meminta ayahnya untuk tidak memberitahukan kedatangannya kepada siapapun. Ayahnya pun memeluk Simon begitu erat. Sebelum pestanya Wilhelm dimulai, ia bergabung ke geng rahasianya August yang dinamai dengan The Society.
Di sini ada adegan menjijikan dengan tradisi terselubung yang hanya dilakukan geng itu sendiri. Wilhelm pun mengucapkan sumpah janji menjadi anggota geng itu. Pesta pun dimulai dan Wilhelm duduk bersama August. Mereka berbincang-bincang dan August memberitahukan kalau ia bebas melakukan apa saja di sana, bukan seperti pesta-pesta klub di luar sana. Ia memberitahukan Wilhelm kalau ia bebas memilih wanita di sana dan menyakiti siapapun dan tak ada yang akan melawan mereka. Tak lama, Simon pun muncul membawa saudarinya. Beberapa orang heran mengapa mereka bisa hadir. Wilhelm juga heran melihat kedatangan mereka. Wilhelm sangat menikmati pesta itu dan ia diangkat-angkat. Setiap orang minum sampai mabuk, termasuk Sarah. Sarah melihat Felix muntah-muntah karena terlalu mabuk. Ia pun mencoba menolongnya, namun Felix menolaknya. Saat itu, Felix berkecil hati karena penampilannya yang kacau. Sarah pun membantu Felix merapikan rambutnya agar terlihat lebih cantik. Di sini, sebenarnya Sarah mencoba mengambil hatinya Felix agar mereka bisa berteman. Ia pun memuji kecantikannya Felix dan mereka akrab malam itu. Di dalam pesta, Wilhelm menyapa Simon dan bertanya jika Simon menyukai pestanya. Simon menjawab iya dan ia pergi keluar untuk mencari udara segar. Wilhelm mengejarnya dan berkata kalau dirinya juga mau pergi keluar. Mereka pun pergi keluar bersama-sama dan duduk di sebuah tempat. Saat itu, Wilhelm sambil bernyanyi-nyanyi karena masih mabuk. Simon menanyakan pendapatnya Wilhelm dengan suaranya saat bernyanyi di hari penyambutannya. Wilhelm memuji suaranya Simon dan menebak kalau Simon bernyanyi dengan sepenuh hatinya. Simon pun tersipu mendengarkannya. Tiba-tiba mereka mendengarkan suaranya August memanggil-manggil Wilhelm. Wilhelm meminta Simon menunduk bersamanya agar August tidak memperhatikan mereka. Simon mengejek Wilhelm dengan nama panggilan yang diberikan oleh August. Saat memintanya diam, secara tidak sadar Wilhelm menutup mulutnya Simon dengan tangannya. Dan episode pertama berakhir di sini. Selanjutnya kita pun masuk ke episode 2, di mana setelah acara seperti itu, biasanya beberapa orang dipersilahkan menceritakan perkencanan mereka tadi malamnya. Beberapa di antara mereka terang-terangan mengakuinya. Tak lama, August pun menanyakan Wilhelm mengapa ia menghilang dari pesta tadi malamnya. Ia curiga kalau Wilhelm berkencan dengan Felix. Semua orang pun mendesak Wilhelm mengakui dengan siapa ia berkencan tadi malamnya. Untungnya penjaga asrama meminta mereka untuk diam. Wilhelm pun merasa aman karena tak jadi mengakui kejadian tadi malamnya. Selanjutnya, ada Felix mencoba menarik perhatiannya Wilhelm. Ia melirik-lirik Wilhelm, namun Wilhelm sama sekali tak memperhatikan dia. Felix pun mencoba mendekati Wilhelm dengan mengikutinya ke dalam kelas. Namun August datang mengganggu rencananya Felix, di mana August menyukai Felix namun Felix mengabaikan cintanya. Di dalam kelas, Sarah yang ingin sekali menjadi sahabatnya Felix menyapa Felix namun Felix tidak menjawabnya. Tak lama guru mereka pun datang membagikan hasil tugas matematika mereka. Sarah mendapatkan nilai B+, namun Simon mendapatkan nilai C. Ia kecewa dengan nilainya itu karena di sekolah sebelumnya Simon biasanya mendapatkan nilai A. Sarah berkata kalau sekolah mereka sebelumnya memiliki standar yang rendah. Wilhelm yang duduk di samping mereka mendengarkan pembicaraan itu. Simon heran melihat teman sekelasnya mendapatkan nilai A. Wilhelm pun memberitahukan Simon kalau murid dari asrama itu memang membayar guru matematika mereka untuk mengikuti kelas privat sebelum ujian. Wilhelm belum mendapatkan nilai karena ia baru beberapa hari bersekolah di sana. Mengetahui hal itu, Simon pun menemui gurunya dan menanyakan kelas privat. Bisa dikatakan kalau Simon sangat peduli dengan nilainya. Simon pun mengambil les privat itu meski ia belum tahu rincian biayanya. Selanjutnya, Sarah kembali bertemu dengan Felix setelah kelas kuda mereka. Sarah melihat Felix masih kewalahan menuntun kudanya masuk ke dalam kandangnya. Sarah pun menawarkan bantuan membawa kudanya masuk ke dalam kandang kuda itu. Kuda itu sangat menurut kepada Sarah. Felix pun heran melihat hal itu. Ia memberitahukan Sarah kalau orang tuanya akan kecewa kepada Felix karena ia sudah dibelikan kuda mahal namun ia masih belum bisa menanganinya. Sarah memberitahukan kalau Felix tidak usah menyembunyikan rasa takutnya terhadap kuda, sebab kuda itu bisa merasakan mood seseorang. Felix pun bertanya dari mana Sarah mengetahui banyak hal tentang kuda. Sarah pun menjawab kalau ia lebih mampu memahami kuda daripada memahami orang. Hal itu disebabkan karena Sarah didiagnosa Asperger's atau gangguan pada sistem saraf yang mempengaruhi kemampuannya dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Meski begitu, Sarah memberitahu kalau dirinya masih menginginkan seorang teman. Felix terharu mendengarkannya. Namun tak lupa ia meminta Sarah untuk mengambil fotonya bersama kudanya. Di sini terlihat kalau Felix bukan sepenuhnya ingin mampu berkuda, namun demi menjaga keeksisannya di sosial media. Sedangkan Simon mengikuti tim dayung atau olahraga rowing bersama August. Melihat Simon yang masih susah menyeimbangkan badan, Wilhelm datang mengajarinya. Namun August datang lagi mengganggu perbincangan mereka. Ia merendahkan Simon saat itu dan meminta Wilhelm mengikutinya.
Sejak itu, Wilhelm mulai stalking akun Instagramnya Simon. Tiba-tiba August memasuki kamarnya dan bertanya kenapa Wilhelm belum bersiap-siap untuk mengikuti latihan. Ia pun meminta HP-nya Wilhelm dan melarangnya menggunakan wifi untuk pornografi. Saat itu, Erik menelpon dan August langsung menjawabnya. Ia memberitahukan Erik kalau Wilhelm suka bermalas-malasan dan ia baru saja dibangunkan. August pun mengembalikan HP-nya Wilhelm dan mengingatkan dia agar tidak mengakses situs porno. Suaranya dikeraskan agar Erik mendengarkannya. August pun pergi dan Wilhelm melanjutkan pembicaraannya dengan Erik. Ia mengungkapkan kekesalannya terhadap August, namun Erik tetap menyemangati Wilhelm. Karena melihat Simon ikut latihan, Wilhelm pun menyudahi pembicaraannya dengan saudaranya itu dan ia langsung bergegas untuk mengikuti latihan. Setelah latihan, Simon mendekati August dan mengingatkan dia untuk membayar obat yang ia berikan. August hampir lupa dan ia berjanji akan mentransfer uangnya jika Simon memberitahukan jumlahnya. Di kamarnya, August kembali menyalahgunakan obat yang ia minta dari Simon dan persediaan obat itu sudah habis. Karena tak bisa hidup tanpa obat itu, August menemui temannya yang selama ini telah dimanfaatin untuk mendapatkan obat semacam itu. Sering diingkari, temannya itu pun menyarankan August menemui konselor dan mengatakan kalau ia memiliki ADHD, meski ia sebenarnya tidak mengidapnya. ADHD adalah semacam gangguan mental yang menyebabkan seseorang susah untuk fokus, bergaul, juga berteman. Di mana dengan cara itu, August bisa mendapatkan obat yang sama seperti yang ia salah gunakan selama ini. August memberitahu segala gejala yang ia alami. Namun si konselor membalas kalau ia hanya memiliki stres saja. Usahanya August pun gagal sama sekali. Selanjutnya, August kembali melihat Wilhelm duduk dengan Simon. Ia seolah menuduh Simon mengikuti tim dayung karena ingin bergaul dengan Pangeran Wilhelm. Simon langsung memilih pergi ke perpustakaan. Wilhelm mengucapkan sampai jumpa di latihan dayung. Simon menjawab kalau ia tidak bisa ikut latihan di hari itu. August berkata kalau Simon tak bisa seenaknya melewatkan latihan. Namun Simon minta maaf karena ia benar-benar tidak bisa. Sarah yang duduk bersama Felix merasa terganggu dengan mereka dan ia juga memilih pergi ke perpustakaan. Sebelum Sarah pergi, Felix mengajaknya untuk menonton film horor di Jumat malam yang diadakan di asramanya. Ia juga mengajak Simon dan Sarah pun mengiyakannya. Saat itu, Wilhelm tersenyum bangga dengan Felix. August mengingatkan Felix agar tidak sembarangan mengajak orang sinting ke asrama mereka. Felix membantah August karena memanggil Sarah orang sinting. Ia memberitahukan August kalau Sarah hanya memiliki ADHD. Sehabis kelas, Wilhelm menanyakan mengapa Simon tidak ikut latihan. Simon membalas kalau ia sudah berjanji untuk menyaksikan temannya bermain bola. Ia pun mengajak Wilhelm, namun Wilhelm menjawab kalau August akan panik jika ia meninggalkan asrama. Simon membalas kalau Wilhelm terlalu takut padanya. Tiba-tiba August datang memanggil Wilhelm untuk latihan. Saat itu Wilhelm menolaknya dan berpura-pura sakit. Ia meminta untuk beristirahat dulu dan August pun tak memaksakannya. Dan setelah dipikir-pikir, Wilhelm pun memutuskan untuk ikut dengan Simon. Dengan diam-diam, ia pun keluar dari asrama dan menaiki bus untuk menemui Simon. Mereka pun bertemu dan menyempatkan waktu berbincang-bincang. Wilhelm disapa oleh banyak orang. Mereka pun tiba di lapangan sepak bola dan Simon mengenalkan temannya kepada Wilhelm. Saat Simon membelikan makanan buat mereka, Simon diusik temannya kalau mereka saling menyukai. Wilhelm pun kembali dan mereka menikmati permainan itu. Wilhelm bahkan menjadi supporter temannya Simon yang mengikuti pertandingan. Tak lupa Simon mengabadikan momen itu dengan mengambil video yang mengenai wajahnya Wilhelm. Tim mereka pun menang dan mereka pulang sambil merayakannya. Meski sudah diam-diam kembali ke asrama, namun Wilhelm tetap tertangkap oleh August. August marah kepada Wilhelm karena meninggalkan asrama tanpa izin. Ia pun meminta Wilhelm menggantikan tugasnya Alexander, seorang yang bertugas membangunkan murid asrama. Wilhelm menerimanya dan minta maaf kepada August. Namun sebelum Wilhelm masuk ke kamarnya, August mengingatkan dia agar berhati-hati bergaul dengan seseorang yang tergila-gila mendapatkan views. Ia pun menunjukkan videonya Wilhelm yang direkam dan diupload oleh Simon. Sedangkan Simon dengan senangnya memberitahu Sarah kalau ia baru saja menyaksikan bola bersama Wilhelm. Sarah terkejut mendengarkannya karena Simon sebelumnya berkata kalau ia tak akan bergaul dengan seseorang dari keluarga kerajaan. Tak lama, Simon pun menerima pesan dari Wilhelm yang memintanya untuk menghapus postingan videonya. Simon pun langsung menghapusnya. Esok harinya, August ditemui kepala sekolahnya dan memberitahu mengapa uang sekolahnya belum dibayar. Dan kepala sekolah juga memberitahukan kalau orang tuanya August tidak bisa dihubungi. August terlihat bingung dan ia beralasan kalau orang tuanya sedang traveling. Hal itu meresahkan August, namun ia lebih resah ketika obat yang ia salah gunakan telah habis. Sehingga ia pun mendekati Sarah karena telah mengetahui bahwa Sarah memiliki ADHD. Ia meminta Sarah untuk menjual beberapa obatnya kepada August. Kebetulan Simon mendengarkan percakapan mereka.
Takut jika August memberitahukan Sarah kalau Simon pernah menjual obat semacam itu ke August, Simon pun menghalangi perbincangan mereka dan meminta berbicara kepada August mengenai latihan dayung mereka. Namun saat itu, Simon meminta August untuk tidak mendekati saudarinya. Ia pun meminta utangnya August. Namun August berkata kalau ia akan membayarnya apabila Simon membawakan obatnya lagi, bahkan akan membayarnya 2 kali lipat. Setelah membujuknya, Simon pun menyetujuinya. Simon pun kembali berpura-pura menemui ayahnya. Saat ayahnya itu tidak melihatnya, Simon pun mencuri beberapa stok obat ayahnya itu. Simon langsung memberikan obatnya itu kepada August saat mereka tengah latihan. August terkejut karena Simon memberikannya saat bersama teman tim lainnya. Untungnya timnya tak memperhatikan hal itu. Simon meminta kapan August akan membayarnya. Namun August langsung mengumpulkan timnya dan memberikan apresiasi kepada Simon sebagai salah satu anggota tim yang gigih mengikuti latihan. Ia pun mencium keningnya Simon saat itu dan Wilhelm tertawa melihatnya. Semua teman timnya bingung melihat August. Bahkan Simon juga tidak tahu apa maksudnya. Malamnya, Sarah dan Simon pun diantar oleh ibunya menghadiri nobar bersama Felice dan anak asrama lainnya. Ibunya merasa bangga karena kedua anaknya itu diundang ke sana. Di sana, mereka pun menonton film horor dan Simon duduk di sampingnya Wilhelm. Saat semuanya terkejut, Wilhelm tak sengaja melayangkan tangannya ke arah Simon. Namun Simon belum menyadarinya. Wilhelm pun sekali lagi dengan sengaja mendekatkan jarinya ke pahanya Simon. Simon pun membalasnya dan perlahan-lahan mereka pun saling berpegangan tangan. Sarah yang duduk di sebelahnya Simon memperhatikan hal itu. Wilhelm pun melepaskan tangannya dan langsung pergi dari sana. Di luar, Wilhelm melihat sebuah tulisan yang berpesan tentang mempertanggungjawabkan nama baik sekolahnya. Wilhelm mengelus dadanya dan duduk dekat jendela sambil menghirup udara segar untuk menenangkan gejolak di hatinya. Tak lama, Simon pun datang dan menanyakan kondisinya. Wilhelm menjawab kalau ia hanya mencari udara segar karena merasa kepanasan. Simon mencium Wilhelm saat itu, namun Wilhelm belum membalasnya. Karena itu, Simon hendak meninggalkan Wilhelm. Tetapi ia ditahan kembali oleh Wilhelm dan mereka pun berciuman. Dan di episode selanjutnya, Wilhelm menemui Simon yang sedang belajar bermain piano. Saat semua orang pergi, Wilhelm mencoba mengajari Simon. Simon merasa senang dan ia menyinggung kembali kejadian di Jumat malam. Wilhelm pun meminta Simon untuk melupakan hal itu dan memberitahu kalau dirinya bukanlah seorang gay. Simon pun langsung masuk ke dalam kelasnya. Sedangkan Felice, ia sudah mulai bisa mengendalikan kudanya sejak berteman dengan Sarah. Saat itu, mereka sedang membicarakan acara Parents' Day di mana orang tua murid akan menghadiri acara itu di sekolah. Felice menanyakan Sarah tentang orang tuanya. Sarah memberitahukan kalau ibunya sajalah yang akan hadir dan bukan ayahnya. Felice menanyakan alasannya kenapa. Sarah pun menjawab kalau ia dan saudaranya Simon sudah tak melihat ayahnya sejak lama. Dan ia pun memberitahukan alasannya dan keburukan ayahnya itu. Felice mengakui kalau ia berbohong kepada kedua orang tuanya mengenai nilai dan juga kemampuannya di sekolah. Saat latihan dayung, August menanyakan apakah orang tuanya Wilhelm akan menghadiri Parents' Day. Wilhelm menjawab kalau orang tuanya berhalangan datang karena mereka ada kunjungan ke beberapa daerah. Dalam beberapa hari, Simon dan Wilhelm tak saling menyapa. Simon mencoba menghindari Wilhelm dan Wilhelm merasa gelisah. Ia kembali stalking Instagramnya Simon. Wilhelm mencoba menyapa Simon kembali, namun ia tetap diabaikan oleh Simon. Sehabis latihan, Wilhelm pun memberanikan diri menyapa Simon kembali. Ia memberitahukan kalau ia tak akan pulang ke istana di akhir pekan setelah Parents' Day, karena orang tuanya juga tidak berada di istana. Ia meminta Simon untuk menemaninya di asrama saat murid-murid lainnya memilih untuk pulang. Simon menanyakan kembali perkataannya Wilhelm yang meminta melupakan kejadian saat mereka berciuman. Wilhelm berkata kalau ia menarik perkataannya itu kembali. Mereka pun kembali bersahabat. Dan di esok harinya, Simon membaca invoice yang dikirimkan dari sekolahnya. Ternyata invoice itu adalah rincian biaya les privatnya yang akan diikuti. Ia terkejut melihat jumlahnya yang lumayan mahal dan di sekolah, ia pun menemui August untuk menagih hutangnya. Saat itu, August sedang sibuk mengkoordinasi meja makan untuk hari kunjungan para orang tua. Ia tak mempunyai waktu berbicara dengan Simon. Simon makin kesal kepadanya. Parents' Day pun tiba dan setiap murid menantikan kedatangan orang tua mereka, termasuk August, Felice, Simon, dan saudarinya. Saat itu, ibunya August membawa pasangan barunya. Ayah kandungnya August sudah lama meninggal karena bunuh diri. August kurang menyukai pasangan baru ibunya itu. Anggota kor termasuk Simon kembali menyanyikan lagu di hadapan para orang tua. Simon terlihat ceria sambil tersenyum melihat Wilhelm. Kedua kalinya Sarah memperhatikan interaksi mereka yang mencurigakan.
Sebelum waktunya makan siang, orang tua pun menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka. Kepala sekolah meminta ibunya August untuk membicarakan biaya sekolahnya August. Felix ditanyai oleh ibunya mengenai perkembangannya di sekolah. Felix berusaha membuat orang tuanya itu senang meski ia harus berbohong. Bahkan ia memberitahukan kalau Wilhelm menyukainya. Ibunya pun senang mendengarkannya. Hari itu juga August memberitahukan Simon kalau ia tidak menyediakan kursi buat dia dan saudarinya karena makan siang itu hanya dikhususkan bagi murid yang tinggal di asrama. Ia melarang Simon dan saudarinya makan siang bersama orang tuanya. Simon yang tak terima bertanya mengapa ibunya ikut diundang oleh sekolah. Di sini August hanya ingin membuat Simon berhutang budi padanya sehingga melupakan utangnya. Ia hanya memanfaatkan situasi. Ia bahkan hanya mendekati Wilhelm agar mereka terlihat akrab saat berfoto saja. Wilhelm langsung meninggalkan dia dan pergi ke kamarnya untuk menelpon saudaranya Erik. Wilhelm memberitahukan kalau ia tak akan pulang ke istana di hari pekan. Ia memilih menetap di asrama. Saudaranya heran mendengarkannya dan menanyakan alasannya. Ia mencurigai kalau Wilhelm telah melirik seseorang yang spesial. Ia pun mendesak Wilhelm yang malu-malu menjawabnya. Namun Wilhelm memilih menyudahi perbincangan mereka. Acara makan siang pun akhirnya tiba. Simon makin kesal karena August sengaja tidak menyediakan kursi buat keluarganya. Namun petugas lainnya langsung mempersiapkan kursi buat mereka dan mempersilahkan mereka duduk. Keluarganya Simon duduk barengan dengan keluarganya Felix. August sengaja mengosongkan kursi di sampingnya buat Wilhelm. Namun saat Wilhelm datang, ia malah memilih duduk bersama keluarganya Simon dan juga keluarganya Felix. Setelah saling mengenal, mereka makan sambil membicarakan kegiatan mereka masing-masing. Sarah memberitahukan kalau dirinya lebih sering menunggangi kudanya Felix daripada Felix sendiri. Ia juga berkata kalau dirinya lebih sering mengurus kudanya Felix karena Felix kurang menyukainya. Felix terdiam saat itu dan kedua orang tuanya mempertanyakannya. Ketegangan pun terjadi dan Felix langsung meninggalkan tempat itu. Wilhelm datang mengikuti Felix yang sedang menangis dan mencoba menghiburnya. Mendengarkan kata-kata dari Wilhelm, Felix salah menerka dan langsung mencium Wilhelm. Namun Felix langsung meninggalkan Wilhelm ketika Wilhelm hendak berkata kalau ia tidak bermaksud menarik perhatiannya Felix. Setelah acara itu, August memperbincangkan uang sekolahnya dengan ibunya. Ternyata keluarganya sedang bangkrut dan ibunya meminta August untuk menjual tanah warisannya demi membayar uang sekolahnya. Namun August tak setuju dan marah kepada ibunya. Ia pun memutuskan tidak pulang di hari libur menemui ibunya. Di jam yang sama, Simon datang menagih utangnya August. Dan benar kalau August mengharapkan Simon berhutang budi padanya. Ia pun mendorong Simon saat itu. Tak terima dengan perbuatannya itu, Simon menelpon kedua temannya untuk datang. Ia hendak menunjukkan keseriusannya kalau ia sangat membutuhkan uang itu. Bersama dengan kedua temannya, Simon pun kembali menagih utangnya August. Namun Simon tetap saja mengabaikannya. Simon pun emosi dan menyerang August dari belakang. Melihat August tak berkutik, kedua temannya itu malah melerai mereka. August pun memberitahukan kalau keluarganya sedang bangkrut. Simon tetap meminta August untuk membayar utangnya. Dari caranya itu, August menyadari kalau Simon benar-benar membutuhkan uangnya. Kembali ke rumah, Simon ditanyai oleh saudaranya. Ia yakin kalau Simon menyempatkan waktu bersama Wilhelm. Ia memberitahu kalau ia melihat interaksi mereka sangat berbeda. Simon pun tersipu malu saat itu, dan mereka pun bersenda gurau. Saat August stres memikirkan masalahnya, Felix datang ke kamarnya dan mengajak August bercinta. Esok harinya, Wilhelm memberitahukan Simon kalau August juga tidak pulang di hari libur dan ia tetap berada di asrama. Wilhelm meminta datang ke rumahnya Simon. Simon sedikit enggan namun tetap menyetujuinya. Saat mereka hendak pergi, murid-murid lainnya memperhatikan Wilhelm. Wilhelm pun heran melihat interaksi mereka. Dan tak lama, Simon pun dipanggil ke kantor menemui kepala sekolah. Di sana, ia pun menerima telepon dari ibunya dan memberitahukan kalau saudaranya Erik telah meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil.